A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilman wa alhikna bis solihin. Allahumma Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam, sumber segala cahaya, cahaya di atas cahaya, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di depan kami cahaya, dan jadikanlah olehmu di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami cahaya, cahaya pada urat kami, cahaya pada kulit kami, cahaya pada daging kami, cahaya pada darah kami, dan pada rambut kami, cahaya juga pada lidah kami, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya kami, dan jadikanlah kami cahaya. Allahumma Rabbana atmim lana nurona, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, Peki Rama Sinta, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada. Selamat malam, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam ini, warahmatullahi malam ini kita akan berbicara, berdiskusi atau ngobrol. Kasih judul berguru pada kematian, kematian guru kehidupan. Ya, kematian gurunya kehidupan. Di dalam Al-Quran surat ke-29 ayatnya 57 berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Juga di surat Al-Anbiya 21 ayatnya 34 dan 35. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kembali? Apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Lalu juga di surat 67, saya belum share ayatnya ya. Surat 67 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ini ayat sebagai pengantar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah bahwa
mati dan hidup itu diciptakan. Kalimatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, artinya dialah yang menciptakan mati dan hidup. Jadi pelajaran pertama dari ayat ini bahwa mati dan hidup diciptakan. Nah, hal ini sering luput dari pemahaman. Dikiranya yang diciptakan hanya hidup. Kematian juga di wilayah ciptaan Allah. Jadi hidup ciptaan Allah, mati juga ciptaan Allah. Sama-sama makhluk. Nah, tentu saja yang dimaksud hidup di sini bukanlah hidup sejati, tetapi hidupnya sang tubuh fisik, karena ada jiwa yang bersemayam di dalam raga. Nah, sementara tubuh atau raga itu hanyalah kendaraan atau seperti pakaian bagi sang jiwa. Ya, makanya sang jiwa bisa berkali-kali ganti pakaian. Ya, lepas, masuk, gitu ya. Nah, kapan jiwa akan keluar dari raga? Jika raga rusak atau raga tidak bisa dipakai alias tidak berfungsi, maka jiwa tidak akan kerasan lagi di dalam raga dan akhirnya akan meninggalkannya. Seperti kita tidak akan mau menggunakan pakaian yang sudah rusak. Tetapi kalau hanya jiwa yang keluar, kalau jiwa hanya sekedar meninggalkan raga, itu juga belum tentu disebut kematian jika ruhnya masih ada di dalam. Artinya adalah bahwa jiwa bisa keluar dari tubuh dan bisa kembali lagi. Tidur nyenyak juga akan membuat jiwa keluar dari tubuh dan dia bisa pergi beranjang ke sana kemari. Ya. Nah, kita lihat surat 39 ayat 42. 39 ayat 42. Nah, silahkan. Mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya, oh saya ya. Ya, mangga Pak Ketua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa ketika matinya, eh, jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, gitu ya. Allah Ya, memegang jiwa. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Jadi orang mati, jiwanya dipegang. Dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi orang tidur pun jiwanya dipegang. Lalu apa ini? Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, artinya adalah bahwa selama garis kematian belum tiba, maka jiwa dapat bepergian. Ya, dapat bepergian. Ketika iya, tidur kan jiwanya dipegang tuh kemana-mana ya. iya. Nah, dalam pemahaman mistik timur, ini dalam pemahaman mistik timur ya, atau kepercayaan timur, bahwa antara jiwa dan raga ini ada tali. Seperti Pak Gatot pernah main layang-layang dulu waktu muda. Pernah, Nah, pernah kan? Sejauh apapun layang-layang, selama benangnya belum putus, bisa ditarik lagi nggak? bisa.
bisa. Tapi kalau putus, benangnya udah kabur tuh layang-layang kemana. Nggak bisa balik lagi kan? Iya. Nah, dalam pemahaman mistik timur itu bahwa jiwa dan raga ini ada tali pengikat. Nah, orang nyebutnya benang perak, silver cord. Nah, selama benang ini tidak putus, maka orang yang mengalami istilahnya apa ya? Mengalami out of the body experience gitu ya. Jiwanya keluar, Hmm. ada di dalam dalam pemahaman, bukan pemahaman, kepercayaan timur itu ada orang bisa melakukan ngerogo sukmo kan? Tahu Iya. rogo. Nah, selama benangnya nggak putus bisa ditarik lagi tuh. Nah, gitu. Kayak orang tidur sama aja. Jadi tidak akan mati, tidak akan pergi. Nah, kalau kita melihat dari kacamata atau konsep energi, orang yang mengalami mati itu artinya dia telah kehilangan energi prana. Ini dalam konsep energi ya. Jadi orang yang mengalami kematian itu telah kehilangan energi prana namanya. Atau disebutnya elan vital. Atau premana namanya. Ya premana itu jiwa sebetulnya. Nah, baik si benang perak tadi maupun premana itu tidak perlu dipertentangkan. Kenapa? Itu kan kepercayaan. Nah, yang penting keduanya merupakan elemen kehidupan. Nah, Pan. jika salah satunya rusak, maka orang itu pasti akan mati. Artinya, bila elemen-elemen yang membangun kehidupan itu rusak atau tidak berfungsi, maka jiwa tidak akan dapat beroperasi lagi. Dan jiwa akan meninggalkan raganya gitu. Maka jiwa Oh, akan meninggalkan raga. raga. Itulah mengapa kita harus merawat. Kita punya raga, kita punya tubuh agar tetap sehat gitu ya, agar tetap bisa berfungsi gitu. Nah, pelajaran yang kedua di ayat yang tadi, ayat yang mana? Tadi 67 balik lagi. Ada kalimat apa? Supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik Namanya. amalnya. Nah, pelajaran kedua dari ayat ini adalah bahwa penciptaan mati dan hidup, bahwa penciptaan kematian dan kehidupan itu dimaksudkan untuk mendidik dan melatih atau menguji sang jiwa agar menjadi yang terbaik. Makanya tadi kata lirik lagunya apa? Hidup ini biar mengalir aja sampai dia sempurna kan terus ya. Ngalir aja biarkan. Ya, agar menjadi manusia yang unggul gitu. Nah, sekarang ayatnya dibalik. Ini 67 ayat 2, 76 ayat 2. Hmm. Monggo. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang Ya. bercampur yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya. Jadi hendak diuji siapa yang terbaik. Maka yang penting tadi gimana? Yang penting kita bertahan, melakukan yang terbaik. Terus aja Baik, gitu. Ah, lihat lagi 11 ayat 7. Ya, boleh ngabsen, Pak. baik. Hmm. Budiah dari Cianjur sudah lama nggak dengar. Ya, Monggo. Terima kasih Pak Joko. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah arsinya di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. kalimat yang diulangnya apa? Agar dia Menguji, menguji. menguji siapa
di antaramu yang lebih baik amalnya, baik. Jadi ya berjalan terus lakukan yang terbaik. yang baik gitu aja terus hidup ini. Tambahin lagi 18 ayat 7. Kemudian ngelempar. Bentar, Pak. Ya, biar kenal yang lain. Ya, eh, Pak Basuki, ada Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ayat surat 18 Al-Kahfi ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, apa kalimat yang Halo? diulang? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Mirip ya kalimatnya, agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik Perbuatannya. perbuatannya. Tambah lagi suratnya 29 ayat 3. Nah, Pak Basuki ngabsen ya. Hmm, Halo, eh, siapa aja? ya, Ibu Aka Ibu Aka. Ya, sudah terima lama tidak, kasih. sudah Terima belum? kasih, Mas Uki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, gitu ya. Nah, ketika manusia diuji, Allah sudah memberi bekal agar manusia itu lulus ujiannya. Iya. Ya, jadi ketika manusia diuji, itu disertai bekalnya, bekal untuk bisa melewati ujian. Apa bekalnya? Bekal yang utama adalah manual book, ya, kitab pedoman, kitab petunjuk yang isinya memberikan penjelasan yang sempurna tentang apapun. Ya, 4520. Oh, Mas Joko. Ya, balik ke Mas Joko. Baik, terima kasih Bu Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, jadi pedomannya apa? Al-Quran, Nah, dan Quran menjelaskan segala sesuatu. segala sesuatu. Ya, 1452. 1452. Pak Toto, Pak Toto. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bang Agus. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ya, Quran ini penjelasan yang sempurna Sempurna bagi, bagi manusia. manusia. Artinya semua persoalan hidup ada penjelasannya. Ya, Ya, nah kenapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa melewati ujian tadi?
tadi, walaupun sudah ada pedomannya, ada buku petunjuknya, ada manual booknya, karena kebanyakan manusia berpaling, kebanyakan manusia menjauh, bersikap bodoh, dan bersikap zolim terhadap petunjuknya. Akhirnya bingung tuh ngadapin ujian hidup ya. Gitu. Kenapa? Karena tadi manusia bersikap bodoh, berpaling, menjauh dari petunjuk itu. 25 ayat 30. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diajukan. ya. Jadi Qurannya diapain, Pak? Dipaling, diajukan. Berpaling. Ya, tidak acuh kan? Ya, Dicuekin. Gitu. Selanjutnya ngabsen ya. Nah, iya. kita lihat 20 100. 20 100. Budia, Udah, Udah. udah. yang belum? Oh, berarti Mbak Ari, Mbak Ari, Mbak Ari. Ah, belum, belum. Teman-teman dong yang kata A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 At-Taha ayat 100. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, dan maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Ya, jadi Nah, ujiannya lolos nggak kira-kira? Udah. Enggak. Baca 1 2 4-nya, Bu. Surat 20 At-Taha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, sebanyak apapun soal ujiannya, kalau tahu jawabannya sempit nggak, Bu? Tidak. Mudah-mudahan enggak. Enggak. Ya, Kalau berpaling jadi buta. ya buta kan berarti nggak tahu soal nggak tahu jawabannya berarti. Iya, Berpaling dari pedomannya sih. Semudah apapun soal, kalau nggak bisa jawab pusing nggak? betul, pusing. pusing kan. Iyalah, manual booknya ditinggalkan gitu. Ya, tuh ada yang nanya, bagaimana menghilangkan keraguan kepada Quran? Ya, coba lihat ayatnya. Surat 2 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Terus, Gitu. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. nah supaya bagaimana caranya menghilangkan keraguan padanya? Dengan kembali kepada Al-Quran untuk meremehkannya. Nah, Alif, Sebagai Islamin, Alif, paling biasakanlah amin. meramaikan, Biasakanlah meramaikan meramaikan ramaikan Al-Quran, membaca Al-Quran. dengan berpikir, Pak, menggunakan otak ya. dengan menggunakan potensi otak. Nah, gitu. Alif biasakanlah, alif bersahabatlah, Bersahabatlah alif akrabilah gitu. Jadi biasakanlah supaya akrab dengan cara rame-rame meramaikan Quran menggunakan potensi otaknya. Digali, digali sehingga hilang keraguan. Tidak ada keraguan. Kalau nggak mau belajar ya udah pasti ragu lah, nggak benar. Gitu ya. Jadi Kalau nggak belajar nggak ragu biasanya, Kang. ya Kalau nggak belajar nggak ragu, orang nggak tahu. nggak ragu, cuman nggak percaya. Iya.
Ya gitu ya. Jadi Jadinya. jadi ketika diuji, Allah memberi bekalnya, manual booknya, pedomannya. Tadi Alkitab. Tapi kebanyakan manusia bersikap bodoh, bersikap apa acuh, berpaling gitu ya. Nah, bersikap zolim dan bodoh. 3372. Absennya Kang Nah, monggo. atau di atas? Ya, ada adik Raffi. Ya, ada. Waalaikumsalam. Yo, silakan, Halo. Mas. Halo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah melaksanakan amanat kita dalam bumi dan gunung-gunung. Maka semangat untuk memukul dan memukul dan mereka hampir akan mengalami dunia. Dan bukti pula amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini penyakitnya manusia bersikap zolim, bersikap bodoh. Padahal amanahnya sudah diberikan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia, diterima. Tapi setelah diterima amanahnya, dia bersikap zolim dan bodoh, sehingga tidak ngerti isi amanatnya apa gitu. Ya, kembali ke pembicaraan di atas. Karena hidup itu adalah ujian, betul nggak tadi gitu ya bunyinya ya? Ya, 672 kan tadi. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Karena hidup mati adalah ujian, namanya ujian ada ada proses akhirnya nggak? ada. Ada. Kalau itu ujian berarti ada nilainya nggak? Iya, setelah Ada. diuji. Ada predikatnya nggak? Ada. Ada predikatnya. Predikat pertama cum laude. Ya, cum laude. Peringkat kedua lulus normal biasa. Yang ketiga peringkatnya lulus bersyarat. Yang keempat maaf Anda tidak lulus. Enggak enak. Nah, iya. Jadi hidup ini kan ujian. Nah, bagi yang nggak lulus gimana? Ya sekolah lagi lah. Ini Ngulang lagi. Ngulang lagi. Sampai lulus gitu. Ya. Nah, peringkat atau istilahnya predikat. Predikat lulusnya kan macam-macam tuh. Jadi setiap orang tuh nanti setelah akhir hayatnya tadi kan ada batas kematian untuk menguji. Nah, ada orang yang lulus peringkatnya peringkat satu. Ya, predikatnya cum laude-nya. Kumlot. Nah, itu titelnya apa? Sertifikatnya mukmin, mukmin atau muttaqin. Ya, jadi ada orang yang lulus mukmin atau muttaqin. Nah, yang mukmin ini lulusnya cum laude. Ya, nilai IPK-nya 4, kalau ada 4, bener semua. lewat. Iya, 4, kelewat. Ya, surah 48 ayatnya 4 dan 5. Ya, silakan Bu. Tadi siapa? Tapi Saya akan itu. Saya akan itu. Ya, Mas Rafi absen. Iya. Mas Agan. Ya, siapa? Mas Agan. Mas Agan. Oh, Mas Agan. Ingatnya kan Mas Agang dulu. Ya, nggak apa-apa. Yang lain aja deh dulu. Ya, udah di absen, udah di absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 48 Al-Fat ayat 4.
Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lanjut, limanya Mas. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Ya, jadi ada orang yang predikatnya mukmin. Nah, orang-orang yang lulusnya predikat mukmin, maka dia nanti di bumi akhirat akan atau dipersilakan masuk surga dengan bebas memilih surga mana yang mau dia tempatin. Ulangi ya. Jadi orang yang lulus ujiannya mukmin, cum laude, maka di bumi akhirat akan dipersilakan bebas masuk surga. Atau masuk surga bebas memilih surga mana yang mau dia tempati. Ya, 3973. 3973. Dan Silakan nggak orang, oi, gimana absen. Kang Iip? Absen. Absen. Hmm. Ibu Santi, Bu Santi di mana? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Satu lagi, Bu. Dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, Bu Santi memilih surga yang mana? Surga yang Ya terserah, boleh pilih. Boleh di mana saja yang dikehendaki. Hendaki. Syaratnya apa syaratnya? Lulusnya harus apa? Cum laude. Cum laude. Lulusnya harus cum laude lah lulusnya. Ya, Mukmin. gelarnya mukmin Mukmin. atau muttaqin ya. Nah, itu yang lulusnya cum laude dikasih label mukmin. Silahkan pilih mau menempati surga yang Nah, iya tuh. Nah, jadi kalau mukmin berarti soalnya beres semua nggak? beres. Beres semuanya, semua soal dilewatin. Ya, kalau ada soal yang kelewat, Nggak mukmin. nggak mukmin, berarti di bawahnya. Nah, maaf ya, nggak cum laude berarti. Masih banyak KPR yang belum kita sanggup lakukan. Masih. Banyak banget. Nah, makanya. Aduh, gimana nih, masih banyak ujian yang belum kelar nih ya. Iya, Bentar nih, lagi, makanya. bentar lagi puasa nih, Arbatun Hurum. Aduh, berat. Aduh, bener tuh. Ada yang komen tuh di TikTok. Arbatun hurufnya berat, Kang. Tuh. Ya, Hmm. gimana coba? Ya, ya nggak apa-apa. Tidak lulus cum laude, yang kedua lah. Ya, yang kedua. Yang kedua lulus, tapi lulusnya biasa. IPK-nya 3 kok. 3 koma ya. Oh, masih Lulus 3, 3, bagus.
3 koma mah lulus lah. Ya, masih bagus, lulus. Nah, ini predikatnya muhsin. Muhsin itu orang-orang baik ya. Ya lumayan. Gelarnya muhsin. Surat 16, 128. Ada muhsinin ya. 16, 128. Santi ngabsen siapa? Eh, saya aja deh. Ngabsen saya. Auzubillah. Iya, nggak saya aja nggak apa-apa Pak. Ngabsen yang Auzubillah. lain. Biar Absen yang serentak. lain biar Oh, semua dapat jatah. oh, Jatah. siapa ya? Nggak Budia. tahu. Budia Udah. udah. Budia. Budia jadi Udah. idola. Bu Jarang, Endah berarti. jarang masih. Bu Endah ya. Bu Endah, monggo Bu Endah. Ada. Ada Bu Endah Bekasi? Siap. Ya. Alhamdulillah. Surat An-Nahl 16 ayat 128. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin ya. Waladina Ya, hum muhsinun. Muhsin itu orang-orang yang berbuat baik. baik. Orang yang berbuat baik juga nanti dapat jatah surga. Tapi surganya nggak bisa milih. Jadi jatah loh, Bu. Nih surganya ya. Gitu. Kekasihnya. Iya Kok nggak bisa loh. milih? Ya kan kalau mau milih mah harus jadi mukmin. Level pertama tadi cum laude. Ya, ya, Gimana kumlot. nilainya? IPK-nya 3 pengen milih nggak bisa tuh. Harus Siap. 4 IPK-nya. Ya, dapat surga juga tapi dikatrol. Dikatrol itu apa? Di jatah ya. Gitu. 56 nih, 56 ayat 11 12 ya. Ngabsen, Bu. Hmm. Bu, ngabsen. Bu Danang. Ya, Bu Danang, monggo. Ya, makasih. Masih. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Terus, Berada dalam surga kenikmatan. nah, fi jannatin naim. Udah dijatah. Surga naim ya. Yang lain surga Aden ya. Ya, Yang lain surga Khuld ya. Ya, udah ada surganya tuh. Ini jatah bagi yang musin ya. Kita lihat yang lainnya 51 ayatnya 15. Masuk surga juga. sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Terus Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. nah, muhsinin. Muhsinin masuk surga nggak? Masuk. Masuk. Masuk surga. Tapi surganya udah dijatahin. Ya, kalau mau milih harus mukmin. Predikat harus mukmin predikatnya. Ya. Nah, ada lagi di bawah muhsin. Kan yang paling atas mukmin, di bawahnya muhsin. Mungkin. Nah, ada yang lulus walaupun bersyarat udah lulus. Lulusnya baru muslim. Muslim tapi belum muhsin. Apalagi mukmin. Baru muslim doang, Bu. Belum berbuat baik, belum jadi mukmin. Ini lulus tapi bersyarat harus ikut diher dulu. Harus ikut Remedi. remedi. Iya, Jadi harus harus naik dari muslim ke musin, musin ke mukmin dinaikin gitu. Kalau baru di muslim itu udah lulus sih, tapi ada syaratnya ya. Nah, ada remedianya dikit. Ya, jadi kalau mati setidaknya minimal dalam keadaan muslim.
Minimal ya, Muslim. minimal. Kalau muslim masih lulus, Bu. Amin. IPK-nya berapa? 2 koma. 2 koma. Ya, Koma nggak lulus. 2 koma berapa? 2,9. Ya 3. 2 koma lulus nggak sih? Enggak ya? Lulus tapi bersyarat. Lulus. Lulus 2,76 lulus. Iya, lulus tapi Dapatnya C. bersyarat. Ya C lah, dapat C masih lulus, C. Bu. Tapi kan lulusnya masih ada remedial dulu, dikit. Ya, ini ayatnya 16. Surat 3, 102. Ya, siapa Bu Endah mau ngabsen siapa? Tadi siapa yang baca? Mau Danang. lanjut apa? Oh, Bu Dana ngabsen, Heeh. ngabsen Bu. Ibu, Ibu kangen Oke. siapa? Ayo ngabsen, kangen siapa? Halo? Kayaknya udah semua ya. Ya, Oh, banyak yang belum. Ada yang belum, banyak. banyak. Bu Bu Leni. Leni belum tuh. Bu Leni. Ya, Ya Bu Bu, Leni. makasih Bu Danang. Yo. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa antum muslimun. Muslimun. Jadi kalau mati minimal dalam keadaan Muslim. lulus nggak? Lulus. Lulus, tapi ada remedial Bu Diki. Syarat. Ada remedial. Ya, jadi orang yang lulusnya belum mukmin, belum musin, baru muslim, maka golongan muslim ini akan diberi kesempatan ya hidup di karantina Bu di bumi lain sebelum dia masuk surga. Wow. Iya, jadi ketika mati dia mampir dulu di bumi karantina. Namanya bumi A'raf, Bu, untuk menyempurnakan kekurangannya. Kalau ibu bapak ikut audisi, audisi itu audisi apa tuh eskalator, Idol. beda. Udah Ya. ada bakat tapi belum terasa. Ya, boleh Oh, ya. lanjut tapi dikarantina dulu ya, gitu loh, Bu. Hmm. Belum lulus tapi masih bisa ada kesempatan hidup ikut lagi gitu. Namanya di karantina. Nah, jiwa-jiwa yang tadi matinya belum mukmin, belum muslim, belum muhsin tapi sudah muslim, maka dia akan diberi kesempatan memperbaiki, menyempurnakan kekurangannya di bumi lain atau di bumi karantina namanya, Bu, untuk menyempurnakan. Mana ayatnya? 14, 48, Bu. Dan ini mau ngabsen siapa? Dari Pontianak kemana nih? Halo, Bu. Mana diem sih Ibu? Hilang. Tulis Bu kayaknya Leni. Kang. Ya udah, yang ngabsen Pak Gatot. Bu Ratna. Baik. Ya, Bu Ratna. Ratna, Makasih Bandung. Pak Duh, Gatot. kami-kami Ibu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat 48. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit dan mereka semuanya berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, jadi ada bumi yang lain. Lain. Yauma tubadalul ardu goirol ardi wasamawat. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Lain. Berarti ada bumi yang lain, Bu, selain bumi ini. Bumi apa tadi? Di antaranya Araf. bumi A'raf. Araf. Nah, jadi orang-orang yang masuk ke A'raf, dia bisa melihat ke neraka, bisa melihat ke surga. Surga. Nah, dia berharap bisa masuk surga. Berarti lulus tuh. Jangan sampai masuk neraka, jadi turun tuh derajatnya. Ya, diberi kesempatan.
Nah, yang repot, surepot, Bu, yang ini yang keempat nih. Yang keempat peringkatnya apa? Tidak lulus. Ya, sertifikatnya namanya Nah, khosirin. Khosirin atau husrin. Kan level pertama, predikat pertama mukminin, cum laude. Yang kedua, Muksirin. muhsinin, lulus, biasa. Yang ketiga, muslimin, lulus tapi ada syarat. Ya, nah yang keempat, husrin atau khosirin. Khosrin itu artinya rugi. Ya, buang waktu, buang tenaga, buang energi, tapi nggak lulus ya Bu ya. Makanya rugi. Gelarnya khosirin, ayatnya 46-17. Eh, ini mah 26 atuh. 6-17. Bu Ami, Bu Ami, Kami ke absen juga. Saya ya, Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 ayat 17. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, Tis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. ya lanjut 18-nya Bu. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dan dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, khosirin. Khosirin orang-orang yang merugi. Kenapa? Maaf, Anda belum lulus. Anda belum lulus. Ya, 70 tahun ngapain aja ya detailnya rugi nggak lulus. Nah, orang-orang yang khosirin ini, maaf-maaf ya, kalau yang kalau yang mumin kan tadi langsung cus, Ya, ya, kumlot. cus langsung kumlot, silakan masuk surga bebas memilih. Milih. Bebas Ya, memilih. pilih. Yang kedua, muhsinin masuk surga dijatah, jreng, udah. Yang ketiga, lulus tapi memperbaiki dulu. Syarat. Ada syarat. Yang keempat, khosirin. Maaf, Anda tidak lulus. Nah, golongan orang-orang yang khosirin ini akan kembali, maaf, akan kembali mengalami proses pematangan. Halo? Ya, Jadi akan kembali mengalami proses pematangan. Ya. Nah, berapa lama proses pematangannya? Dua kali tergantung. sih. Ya, 2 kali siklus. 2 kali. 2 kali, Pak. Nah, dua periode, 2 azab. Azab adna sama azab akhiran. Ya. Berapa lama azabnya? Coba lihat siklusnya ya. Eh, aduh, dibaca nggak ayatnya ya? Hmm, nggak apa-apa lah ya. 7431. Atau 40 ayat 11 dulu nih. 11 tuh. Sekali lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka Absen, Bu. menjawab, ya, Nggak apa-apa, nanti ngabsen ya. oh, baik-baik, Mangga. Surat 40 ayat 11. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?
Ya, dia minta apa tuh? Minta jalan Keluar. keluar. Yang Ya, keluar tapi dari neraka. pengen keluar, tapi keluarnya harus ngikutin pematangan dulu. Nih Iya. pematangannya 74 ayatnya 31. Itu yang lain, Bu. Halo? Halo, saya unjuk ya. Ya, lanjut, Bu. Pak Totok, ini nggak kelihatan soalnya. Ya, Iya Sudah Pak. tadi, Bu. Sudah, Pak. Pak Toto sudah. Ganti lagi, Bu. Atau udah? Oh, udah. Dah, Yes. yang belum. Pak Joko, Pak Joko Sudah mana Tadi ya? juga. sudah, Bu. udah ya Pak ya? Dah, Pak ayo. Syafi'i. Bu Warnides belum. Oh, Bu Warnides, silakan. Baik, Halo. terima kasih Teh Ani. Ya, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 74 Al-Mudatsir ayat 31. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendakin Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya. Lanjut, Bu. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Nah, jadi orang-orang yang nilai 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 ujiannya Fosirin belum lulus, maka dia mesti ngulang lagi, Ulang lagi. ngerayap lah lagi. Baik. Iya. Nah, masalahnya merayapnya lama banget. Berapa lama? Coba berapa lama merayap ngulangnya lagi nih. Suratnya 7823. Ya, boleh ngabsen, Bu, tadi panjang ayatnya. Halo? Ya, Kang. Absen, Bu. Dari Palembang ya adik Pak Safei mungkin, Kang? Boleh. Ya, terima kasih, Ce. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat 78 ayat 23. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Di dalam apa, Pak? Dalam neraka, Kang. Nah, coba mundur. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat mengintai. Terus? Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Atas. Terus? Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Nah, tadi yang ujiannya nggak lulus, predikatnya khosirin, rugi, maka dia kembali mengalami proses pematangan. Ya, pematangan. Berapa lama pematangannya? Berabad-abad. Abad-abad. Berabad-abad. Satu abad berapa hari? 365. 100. Satu 300. abad 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun. Kan berabad-abad. Satu abad berapa tahun?
100 100. tahun. Nah, kalau berabad-abad minimal berapa tahun? 3 kali. 200. 200. Tiga, 300 tiga, tahun. 3 kali. 3 300 kali kan? 3 kali abad berarti 300 Tahun. tahun. 1 tahun berapa hari? 360 5 365 hari. hari. Nah, 1 hari akhirat dibandingkan bumi itu 1000 Tahun. 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 Ya, 1000 tahun. Nah, kehidupan di luar bumi dimensi berikutnya 50.000. 1000 tahun. Berarti 3 kali 100 kali Kali 365 kali 1000 kali 50.000. Berapa dapatnya? Allah Akbar. Makanya udah. jangan jangan sampai gagal. Jangan sampai husrin, minimal muslim tadi matinya. Insya Allah. Asli ya. Gitu. Kalau matinya muslim minimal ngulang lagi di hair doang tuh. Ya, tapi Ya, nggak lama ya. ya nggak lama Bu. Paling cepat setengah hari udah nongol lagi tuh, milih 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 apa? Milih kendaraan lagi. Konsirin. Kalau yang mukmin ya nanti lahir kembali pilih kendaraan bebas. Ya bebas milih kendaraan yang mana. Iya, iya. Ya, mau oplet, mau Alphard. Rolls Royce, Innova, Ya terserah, pokoknya milih deh, milih pokoknya mah. Tapi kalau musim dapat kendaraan, tapi udah dijatah, lumayan dapat kendaraan. Nah, yang ketiga sebelum dapat jatah tapi di hair dulu gitu. Muslim. Nah, yang muslim, nah yang hosirin, maaf Anda nggak belum bisa dapat kendaraan lagi ya. Anda belum beruntung. Iya, dia mesti mengikuti proses pematangan lagi, mengalami semua nama. Makanya butuh waktu berabad-abad. Koban Bu. Ya, 4,7 M tahun ya. Besok aja kaliin 3 kali 100 kali 365 kali 1000 kali 50.000. Allah Akbar. Makanya jangan hosirin. Ya, Iya. jangan sampai husin, jangan sampai gagal. Minimal muslim nah. Ya, minimal muslim. Muslim. Nah, minimal muslim itu standarnya apa? Standarnya nih. Standar itu apa ya namanya? Nah, bukan standar sih. Kriteria. Kriterianya. Nah, kan minimal muslim itu kriterianya apa? 1689 nih. 1689. Ya, silakan tadi siapa? Pak Toto. Pak Mujito. Oh, Pak Mujito. Pak Toto ke Mas Pak Mujito sama tonya ya. Mana Pak Mujito? Udah tidur? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah jam 11 ya. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Apa Arabnya Muslim. Muslim. Jadi Muslim itu kriterianya apa? Di ayat ini kriterianya Muslim itu apa? Berserah aksi. Lah iya, Muslim itu berserah diri. Artinya kriteria Muslim berserah diri di ayat ini apa? Menggunakan saksi, seorang saksi. Menjadi saksi. Mendapat orang saksi. Coba lihat. Berserah Dan diri.
Dan kami menggunakan turunkan, Al-Quran. menjadikan Quran untuk menjelaskan segala Sesuatu. sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar Kabar gembira. Ya, Jadi Muslim minimal apa? Menjadikan Quran sebagai penjelasan sesuatu. Nah gitu, menjadikan Quran sebagai referensi segala sesuatu. Tuh. Dan Nah, petunjuk serta Menjadikan petunjuk Quran. iya. Kalau nih, jika kita belum menjadikan Quran sebagai referensi penjelasan segala sesuatu, petunjuk dan rahmat, udah Muslim belum? Belum. Belum. Nah iya, gimana mau mati Muslim referensinya nggak kembali ke Quran? Muslim jadi. Iya minimal menjadikan Quran sebagai penjelasan. Jadi semuanya merujuk kepada Quran Quran. referensinya. Baru disebut muslimin. Ya, kalau referensinya masih anu katanya pokoknya, ya belum jadi muslim lah. Ya, gimana? Katanya Kang Iip. Nah, belum. Kan Kang Iip kan berdasarkan Quran ngasih taunya. Jangan, oh nggak boleh. Nggak boleh, mesti merujuknya ke Quran, ngerujuknya. Jadi harus hafal ayat ya Kang ya. Bukan apa ingat. Ingat ya, paham ayat. Iya paham gitu. Oh iya, ayatnya ini ngerti. Muslim tuh baru berserah kepada aturannya. Syukur-syukur naik level jadi muhsin. Setelah menjadikan Quran sebagai referensi, jadi orang baik. Muhsinin, orang baik kan? Gitu. Muslimin. Ya ada sih orang yang gemar baca Quran tapi belum gemar berbuat baik. Baik. Ya, bertahan di Muslim, belum naik ke muhsin. Jadi ya tetap aja Belum di hair update. lagi. Di hair lagi. Emangnya mudah masuk surga? Apalagi pengen milih surganya. Gimana? Aduh, dijatah aja belum ini. Oke, balik lagi ya. Balik lagi ke cerita awal. Berguru kepada kematian. Siang. Jadi, jelas bahwa proses mati hidup, ya, ya mati hidup apa hidup mati? Mati hidup. Mati dan hidup, bukan hidup. Mati dulu, kematian dan kehidupan. Mati dan hidup, bukan hidup dan mati ya. Bahwa proses mati hidup, tadi kata Mas Ali, apa tadi? Mas Don, daur hidup namanya. Ya, itu dimaksudkan untuk melatih sang jiwa agar lebih sempurna menjadi yang terbaik. baik. Nah, kalau begitu berarti dunia ini apa? Dunia ini sekolahan, Bu. Dunia ini sekolah. Dunia ini juga adalah ladang. Ladang buat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai berikutnya. Gitu ya. Siapa yang menanam, maka dia pula yang mengetam. Gitu kan? 53, Ya. 53, 39. Ya, silakan Pak Mujito mau baca lagi menunjuk. Baca satu ya. Ya, satu pendek. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu ya rumusnya ya. Bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang dia usaha. Nah, begitu. Ya udah, makanya tadi kuncinya apapun yang terjadi, teruslah kita menanam kebaikan. Menanamlah padi dimakan orang banyak. Iya, tumbuh juga padi. Nanam pohon, dia menghasilkan oksigen. Oksigen. Gitu. Ya. Jadi teruslah menanam kebaikan. Ya, nanam pohon segala macam.
Nah, disebutkan juga dalam Quran bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar dia mengabdi kepada siapa yang menciptakannya dia. Suratnya 5156. 5156. Kalau begitu saya nunjuk. Ya. Nggak ada yang saya tunjuk selain Ustadz J. Bingung. Pak J, Wah, mangga Pak. Ustaz Jai. Ayo, Pak J. mana Pak Jai ini? Udah hatam. Waduh, Waduh, kalau nggak ada, ya saya baca lagi satu ya. Auzubillahi. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. ya. Jadi bahwa tujuan penciptaan manusia agar dia melakukan pengabdian. Iya, betul. Liak buduntuh bisa menyembahku. Menyembah berarti dia Kan. mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan sesuatu untuk siapa? Untuk aku. Karena yang menciptakan adalah aku adalah Allah, maka persembahkanlah apapun, apapun untuk aku. Lakukan sesuatu yang terbaik untuk untuk perbaikan setiap kenyataan-kenyataan. Jadi mempersembahkan sesuatu sesuai dengan realitas. Apa realitas yang perlu kita perbaiki? Itulah persembahan kita. Misal gini gampangnya ya. Sekarang realitasnya apa nih? Yang diperlukan apa? Dunia kekurangan sumber air bersih. Misal ya sekarang banyak orang yang kesulitan air bersih. Apa persembahan terbaik untuk Allahnya? Membuat sumur. Nah, menanam pohon. Oke, Ya, kalau pohonnya udah subur, menyimpan banyak air. Gali sumur. Nah, udah gali sumur, gali sumber air, baru distribusi. Itu contoh gampangnya ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Menyembah aku berarti mempersembahkan kepada aku. Mempersembahkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya realitas yang lain. Sekarang realitasnya bumi sudah kepanasan. Kenapa bumi sudah mulai panas? Kenapa? Itu ozon. Ozonnya bolong. Ya kenapa bolong? Banyak rumah Rumah kaca. kaca. Terus pohon hutan di beban. Nah, berarti persembahan terbaik untuk mengurangi pemanasan global apa? Tanam. Tanam pohon lagi. Penghijauan lagi ya. Ya begitu itu namanya mempersembahkan sesuatu kepadaku, menyembahku tuh begitu. Ya, tetangga kelaparan. Apa persembahan terbaik kita untuk Allah? Ngasih makan. Ngasih makan, ngasih makan, bukan ceramah. Orang lapar diceramain, tambah lapar lah, tambah emosi. Betul nggak? Iya, gitu menerjemahkannya. Ya, jadi ulangi lagi. Bahwa proses mati hidup adalah untuk menguji agar setiap jiwa tambah tangguh, tambah baik, tambah bermanfaat gitu. Makanya dunia ini sekolah untuk kita
belajar. Dan dunia ini pun adalah ladang kita menanam. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Lakukanlah, persembahkanlah yang terbaik sesuai dengan kenyataan. Ya, sampai menjadi debu di akhir. Ya, gitu. Nah, berarti gini istilahnya. Saya harus menghargai cara hidup Anda. Tetapi bagi saya amat dan teramat penting untuk bertanya di setiap kejadian. Kita harus bisa menghargai cara hidup orang lain. Tapi yang terpenting adalah pertanyaannya. Ya, kita harus bertanya di setiap kejadian apa makna dan hikmah yang bisa diambil di dalam setiap kejadian. Itu yang terpenting. Jadilah pembelajar. Ambil hikmah dari apapun yang terjadi. Misalnya, misal ya, kita punya partner kerja, punya teman sejawat. Ya, misal nih, kita punya partner kerja, orangnya keras kepala, Bu. Karena kepalanya keras. Ya. Nah, bagi kita yang terpenting adalah ambil hikmah. Berarti setiap hari kita kursus kedewasaan. Halo? Iya. Iya, kita Sabar. sedang kursus kedewasaan. Kenapa tiap hari bertemu, berinteraksi dengan orang yang keras kepala? Nah, itu kursus yang amat efektif belajar dewasa. Ya, Langsung ya. iya langsung. Tinggal di daerah yang super macet, Bu. Pulang macet, pergi macet. Ya, Sabar. ya, berarti apa? Di situ kita harus bisa menghadirkan nilai belajar berupa latihan kesabaran. Langsung kan? Gitu. Terjebak, terdampar, terjerembab ke dalam profesi seperti Pak Ustadz. Pak Ustadz, inspirator, motivator, penceramah, guru, dosen lah. Ya, apakah diniatin atau memang kejebak atau nggak ada kerjaan lain ya? Iya, kenapa sekarang kerjaannya ceramah, guru, ngajarin orang kan? Nah, apa hikmahnya? Sebenarnya, sebenarnya Bu ya, kalau mau jujur, jujur selujur ya. Ketika kita terjebak, terjebak tanda petik, terjebak di dalam profesi yang profesinya memberi nasihat, memberi inspirasi, memberi motivasi, sebenarnya dia sedang belajar mendidik diri. Iya, sedang diberikan pelajaran agar bisa melaksanakan apa yang disampaikan. Iya, Bu, orang yang pandai bicara, pandai ceramah, belum tentu juga pandai melaksanakannya, betul nggak, Bu? Ini mah jujur saja, makanya kita sama-sama belajar. Gak ada guru murid. Iya, gitu ya. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, orang yang tadi tanda petik saya bilang terjebak di dalam profesi pengajar, pendidik, penceramah, motivator ya, itu sebetulnya pelajarnya apa? Lakukan, laksanakan apa yang kau sampaikan. Kalau enggak nanti digebugin malaikat lagi nanti ya. Itu Bu. Jadi sebetulnya berat. Berat jadi imam, berat jadi penceramah, berat jadi guru itu di situ, Bu. Karena dia punya punya tanggung jawab, punya punya beban moral harus melaksanakan apa yang disampaikan. Ya, artinya dalam totalitas hidup
plus kejadian-kejadiannya sebenarnya adalah rangkaian Oh, cermin ya. dan refleksi. Refleksi. Refleksi Bu semuanya ya kembali ke dalam diri kita. Nah, dalam bingkai refleksi seperti ini, ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, Bu, kehilangan orang yang kita cintai, misalnya orang tua, ya, pasangan, atau anak, atau sahabat dekat, kira-kira sedih nggak, Bu? Sedih. Sedih. Ya sedih lah, sedih mah manusiawi kan? Wajar ada perasaan sedih, Sedih. ada perasaan duka cita. Kita. Nah, di tengah-tengah perasaan sedih, duka yang mendalam itulah kita sedang dibombardir tanda petik dengan banyak pertanyaan. Makna apa yang bisa dihadirkan dalam atau oleh peristiwa kematian? Kematian. Nah, disitulah dapat judulnya berguru kepada kematian. Kematian. Kalau kita sudah mati, kalau kematian itu sudah menimpa kita, bisa belajar lagi nggak? Ya, Ya udah selesai. Gitu. Jadi kita bisa mumpung belum banyak mati, belajar. belajarlah gitu ya. Nah, Mumpung belum mumpung mati. belum mati, maka belajarlah kepada kematian itu yang setiap hari kita lihat. Ya, artinya gini, kita sedang diajarkan untuk menjadikan kematian sebagai titik untuk menarik garis ke depan. Untuk kemudian membayangkan secara terus-menerus, kita ini kalau mati mau dikenang sebagai apa? Ya, kita mau dikenang seperti apa saat raga kita tidak bernyawa lagi. Iya. Iya, dan kita berutang banyak kepada kematian itu. Dan sebenarnya tidak ada guru kehidupan yang lebih efektif dibandingkan dengan kematian. Kematian. Makanya kematian kehidupan, kematian kehidupan, kematian gurunya kehidupan. Lebih-lebih kematian orang yang amat dekat, amat dekat dengan kehidupan kita. Ayah, ibu, suami, istri, anak kan? Dan tidak ada manusia yang berdoa mau kehilangan orang yang dia cintai. Mungkin ada ya. Tidak ada orang yang bisa menghindari kematian, tapi Bu, ya secinta apapun kalau memang udah waktunya pergi mah pergi aja. Siapapun manusianya di depan kematian, ia hanya sebuah makhluk yang tidak berdaya. Nah, dalam ketidakberdayaan terakhir itu tadi, hanya manusia yang bebal aja yang tidak mau belajar dari kematian. Kematian. Ya, ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat di kuburan, Bu. Enggak. Coba bayangin, Bu. Ini orang harusnya Gerak datang. pun sudah nggak bisa. Iya, harusnya orang melihat kubur itu kan dia mesti introspeksi, Bu. Dia malah tenang-tenang berbuat maksiat di atas kuburan. Ini kan berarti udahlah, udah nggak ada yang bisa ngingetin dia lagi. Ya, misalnya gini, setiap kali kita melayat, setiap kita melayat, apalagi kehilangan orang dekat, ada tadi banyak pertanyaan reflektif yang menghadang. Misalnya gini, kenapa harus dia yang mati? Kenapa masih muda matinya? Kenapa sekarang? Kenapa? Kan banyak tuh pertanyaan, Bu. Ya, dan semua hanya rangkaian pertanyaan yang tidak akan pernah ada jawabannya. Akan terus datang lagi pertanyaan baru. Nah, tetapi yang terpenting, berbeda dengan pertanyaan dalam ilmu pengetahuan yang lebih berguna kalau ada jawabannya.
Jika ilmu pengetahuan ada jawabannya berguna nih. Justru dalam hal ini tidak ada jawaban absolut. Karena tidak ada jawaban yang absolut inilah, maka kematian akan terus menjadi guru yang amat reflektif dalam kehidupan karena tetap menyimpan misteri. Ada pertanyaan, kalau saya udah mati, saya pergi kemana ya? Ya, Ke kalau hidup. saya mati, nanti saya pergi kemana nih? Jiwa saya akan Ke- ngapain? Gitu. Nah, apa namanya hal terakhir memang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, murah, meriah, ridho. Ya, ini. Kendati pun demikian, banyak orang yang lupa dan alpa melakukannya. Iya, Bu. Jadi kematian itu guru guru kehidupan yang efektif. Tapi banyak orang yang lupa. Lupa. Iya, sekali lagi untuk mengingatkan saja, untuk mengingatkan kelupaan, mengingatkan kealpaan bahwa kematian itu ada. Ada. Kematian itu ada. Percaya nggak percaya, mati juga. Ya, gitu. Iya. Pertanyaan tadi, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita ambil pelajaran hikmah dari kematian sebelum kita sendiri yang mati tadi? Mati. Gitu ya, itulah namanya berguru kepada kematian. Kematian guru kehidupan. Hidup. Demikian sementara. Ya, barangkali ada yang mau nambahin. Monggo dipersilahkan. Halo? Ya, Ya, Kang. Ya, ada yang mau nambahkan? Silahkan. Tadi mau nanya, jadi nggak kak? Ya, nanya. Oh, Kak, Ya, kemana siapa? ya kak? nanya apa, Mas? Tadi mau nanya, jadi Saya nanya apa ya? Malah Kang yang Iip, tadi itu loh. Kang Iip cerita bahwa kematian, belajar dari kematian, belajar banget Kang ternyata Kang. Ya, makanya jadi pinter sekarang Bu Aka. Tetap belum pinter Kang. Iya, banyak hal yang bisa dipelajari kan, dapat pelajaran-pelajaran yang banyak banget yang ada di kamu. Banyak, parah Sangat deh Kang. banyak, Kang. Sangat banyak Kang, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Mm-mm. Gitu. Kalau pertanyaannya, why me? Bukan, Tuhan bukan, jawab, bu- why not? iya, bukan pertanyaannya sekarang, pernyataannya bagi dong. Nah tuh Mas Agus tuh yang Iya, Coba pernyataannya dibagi. Dapat pelajaran apa? itu Pak Joko atau Bu Aka yang mau, Sudah gembeng lagi. ya jangan nggak di, usah nangis, jangan deh, jangan diinget. jangan pakai nangis. Ini pernyataan Ya, buat semuanya. Apa yang ya, dialami? dapat pelajaran Eh, apa? Sedih deh Kang. intinya saya banyak belajar mengenai apa sih kehidupan ini yang harus saya lewati ini. Bagaimana saya bisa melewati ini. Saya banyak belajar setelah almarhum istri saya nggak ada. Ditambah lagi dengan memang mengikuti. Alhamdulillahnya saya ketemu Kang Iip sehingga saya bisa lebih cepat gitu kan ya dalam memahami ini. Ya, Kadang-kadang itu saya, saya rasakan kenapa dia bisa begini ya, kenapa dia bisa begitu. Sampai dengan saat ini kenapa orang-orang masih begini sama sama mm-mm. almarhum gitu ya. Iya, Ya akhirnya saya dapat mendapat kesimpulan itu eh, beliau terlalu banyak berbuat baik mm-mm. melebihi kepentingan dirinya sendiri.
Oh, Terima kasih Pak Joko. ya, makasih. Takut. Ada yang mau resen? Pak Wils, monggo. Silakan. Terima kasih Kang Iip, Pak Gatot. Ya. Ada yang mau saya tanyakan, Kang Iip. Halo, jelas suara saya kan? Jelas Jelas. banget. Jelas. Oke. Eh, setiap di Quran, setiap ada kata-kata surga itu kok diikuti dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, kalau nggak salah kurang lebih seperti itu. Iya, Itu filosofinya apa, Kak? Mohon penjelasannya, Kang. oke. Karena pertanyaan berarti harus dijawab. Eh, mana tadi ayatnya? Eh, Contoh ya. Ini 51 mundur ayatnya 15. Monggo dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Nah, ini mata air ya. Ya, Nah, selain mata air, sungai-sungai mengalir biasanya, Kang. sungai mengalir. Ya, Sorry. 13. Mana yang mengalir sungainya apa? Suratnya tadi berapa tadi yang ada sungai mengalir? Surat berapa Pak tadi yang ada sungainya? Yang tadi di yang mukmin ada di Hmm. Allah Ini menjanjikan mukmin Al-Baqarah ada. laki-laki Iya. perempuan banyak sih ayatnya. balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini yang gampang ini 13, 3, 15 ya. Yang ada sungainya nih ya, bener. Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang yang bertakwa pada sisi Tuhan mereka ada surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi kenapa pertanyaannya ketika ada surga selalu beriringan? Kalau nggak mata air adalah sungai. Nah, Jannatun, jannat itu artinya kebun, Pak. Kebun, taman, ya itu namanya jannat. Kebun atau taman. Nah, di taman itu selalu beriringan dengan mata air atau sungai. Kira-kira kalau nggak ada mata air, nggak ada sungai, tamannya jadi nggak, Pak? enggak, Ya, enggak, kenapa enggak? karena tidak ada sumber kehidupan untuk tumbuh-tumbuhan. Ya, mati dah kehidupannya kan? Nah, anhar ini Arabnya sungai itu Arabnya anhar kan? Anhar itu satu akar kata dengan nahar. Nahar itu artinya siang hari, Pak. Jadi Mm-mm. anhar itu bermakna aktivitas yang mengalir terus menerus. Di mana ada aktivitas yang mengalir terus menerus, maka disitulah ada surga. Ya, jadi surga identik dengan aktivitas yang Tas mengalir terus terus menerus. Jadi hidup berbuat kita baik, harus buat baik gitu. yang ngalir terus, Pak. Kalau ngalir terus berputar terus, maka ada surga di situ. Tapi kalau semuanya diam nggak bergerak, ya sudah, surganya selesai, Pak. Orang membuat taman
Ada maintenance-nya nggak, Pak? Ada. Ada. Di situ ada kolam, mesti ngalir airnya. Kalau taman mesti ngalir, berputar kegiatannya. Diganti lagi, disiram lagi, diganti lagi medianya. Terus gitu. Terus begitu proses kan gitu. Jadi surga itu makanya dikatakan di dalam surga mereka bersenang-senang dalam kesibukan. Jadi penduduk surga itu bukan leha-leha, Pak, tapi mereka sibuk dalam kesenangan, bersenang-senang dalam kesibukan. Sibukan. Jadi hidupnya dinamis, nggak diem gitu. Bukan pada diem. Kalau pada diem semua bukan surga namanya. Gitu. Filosofinya gitu, Pak. Jadi kalau ingin menjadi penduduk surga, latihannya sekarang gimana? Beraktivitas. Lakukan aktivitas sehari-hari yang bermanfaat buat sekitar, Pak. Karena di surga nanti pun akan beraktivitas, gitu. Bukan diem, gitu. Menciptakan banyak karya yang berguna, gitu. Bukankah surga itu balasan, tinggal menikmati. Iya, Pak Mujito sekolah tinggi, ya tentang kesehatan. Terus buka sekolah Universitas Ilmu Kesehatan. Nah, Diam apa bergerak? bergerak. Nah, iya, masa diam? Di orang orang sekolah tinggi-tinggi, terus dia dapat kerjaan. Kerjanya diam apa bergerak? Bergerak ya. Ya bergerak lah, masa diam? Kerjaan apa yang diam? Kalau cerita orang surga itu apa yang diinginkan itu tinggal mikir aja sampai itu gimana? Ya, iya betul. Sekarang gini, kalau kita udah jadi bos nih, jadi owner, ya bisa nyuruh nggak? Iya. Bisa, Ya, tapi kalau belum jadi owner, nggak bisa. lah iya. Keringat panasan. Makanya tadi harus sampai mukmin levelnya. Kalau masih di bawah tetap aja mesti bekerja keras. Berarti sekarang semua orang sudah masuk surga ya? Karena ingin makan apapun tinggal nggak kemana-mana sudah sampai sendiri. Ya, kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, Iya. nggak bisa juga. Tetap duit mesti ngumpulin. Mesti kerja juga sebelumnya, Pak. Ya kerja dulu dong. Iya, iya, iya. Investasi dulu ya. Iya tuh investasi. Nah investasi kan nggak gampang. Mesti bekerja keras sungguh-sungguh investasi. Kalau nggak pernah investasi, mau duduk diam, ya nggak dapat apa-apa. Matilah kelaparan. Garong. Eh, makanya tadi teruslah menanam kebaikan, investasi yang banyak, gitu ya. Berarti melanjutkan pertanyaan Pak Wils tadi, Kang Ip, filosofi bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu kan yang telah kita apa Kang Ip sampaikan tadi. Berarti kan kita di surga ya harus tadi Kang ya, surganya seperti di dunia ini atau memang di dunia ini. Mengalir sungai-sungai dalam rangka mengekalkan surga, Pak Gatot ya. Iya, makanya pertanyaannya kan sungainya adanya kan di bumi. Surganya ada di sini. Mati hidup, mati hidup. Nah, itu maksudnya. Nah, iya. Mau jadi presiden apa kucingnya presiden? Mau jadi presiden atau kucingnya presiden? Pilih. Presidennya. Ya. Paling enak kucingnya presiden diem aja tidur sama presiden. Ya udah. Ya silakan kalau mau begitu jadi kucing aja. Lah benar lah. Selama dia di surga jadi manusia, ya dia mesti beraktivitas.
kalau tidak mau beraktivitas, maunya makan kawin, ya jadi kucingnya aja udah. Bapak Ibu punya kucing di rumah. Dia bekerja nggak di rumahnya? Enggak. Enggak. Makan, tidur, kawin. Makan, tidur, kawin. Ya silakan jadi kucing kalau nggak mau bekerja. Enggak presiden lah. Nah iya makanya. Jadi presidennya capek nggak? Capek. Capek. Emang di surga mau tidur-tiduran aja. Jadi kucingnya bukan jadi presidennya. Kan sudah ada bidadari 40. Ya tetap aja dia mesti mikir ngatur bidadarinya pusing. Pancing Bidadari. melebar ini. Nah sekarang bidadarinya korupsi kan pusing presidennya. Tadi kan ini kan kita bicara surga terus, Kang. Nah, kalau di neraka gimana, Kang? Ya sama, menderita. Dia jadi korban. Kalau di neraka, dia jadi korban. Jadi korban rantai makanan, Pak. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya itu pasti dari awal dalam arti sempurna atau mungkin di tengah-tengah mungkin juga kan? Enggak. Pilihannya hanya sempurna dan tidak sempurna Iya. dari awal di bawah atau nanti kembali, jadi nggak ada yang di tengah-tengah kembalinya. Ada, tergantung. Oh, ada. Kan ada Karena banyak kepercayaan. ada banyak pertimbangan penilaian baik buruk benar salah dari amal perbuatan ditimbang tuh. Oke, Makanya kan itu yang saya pengen tahu. makanya daur ulangnya tidak harus dari nol dari awal, enggak. Ada yang hanya lahir lagi untuk menyempurnakan kekurangannya aja, bayar utang doang. Misalnya rakus jadi monyet, misalnya. Ah, Jadi nggak harus dari bawah lagi, nggak harus dari ya, plankton dulu gitu. ya kecuali kalau dosanya kebangetan. Oh, atau misalnya kalau nggak percaya kebangkitan jadi batu. Kalau di ayatnya kan begitu kan. Itu nggak percaya kebangkitan jadi batu. Nah, itu berarti mungkin kan? Bukan mungkin, pasti berarti. Atau Nggak harus iya, langsung ke sempurna bawah. Oke, iya tuh. siap Kak. Oh, Itu dari batu pertanyaan. ngerayap. Iya, 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 iya. Nunggu berapa Gitu ya. tahun tuh dipecah dulu ya. Ya, Iya. siap kan. Aduh, percaya. Aja. Begitu ya. Bu Ami ada tambahan, Bu Ami? Siap kan. Bu Ami mau nambahin? Kang mungkin sedikit tadi membahas yang masalah surga tadi Kang. Jadi Ya. mungkin konsep awam itu adalah surga itu seperti tadi yang Pak Sito bilang merupakan balasan dari apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini kan. Jadi kita kita ini mendapatkan masukan selama ini bahwa eh, di sana itu hidupnya enak, wes kabeh keturutan, semua semua bisa apa bisa tercapai apa yang kita inginkan gitu kan. Eh, Sepotong itu sehingga kita sudah nggak usah ngapa-ngapain itu semua sudah artinya balasan dari apa yang kita kita lakukan selama di dunia. Yang konsepnya kan seperti itu gitu kan. Iya. Ini mungkin diskusi atau pembicaraan kita kali ini eh, bisa merubah, menambah wawasan kita bahwa ternyata tidak seperti itu kan. Ya, jadi gini Pak, gini ya. Ceritanya seperti itu, tapi konsep sesungguhnya bukan seperti itu. Nah, ya itu. Ya, kan gini. Konsep di kepala kita ini yang harus digeser gitu loh. Ya, jadi gini. Pemahaman tentang surga dan neraka pada kebanyakan orang selama ini itu didapatkan sangat minim, Pak. Ya, Ya, sepotong-sepotong gitu loh. potong, minim. Nah, informasi yang masuk selama ini hanya informasi dari orang yang kita anggap paham tentang agama, sepotong.
Betul. sepotong gitu Pak sedikit. Ya. Nah, ironisnya orang yang kita tokohkan tersebut ternyata informasinya pun tidak Katanya. akurat. Betul. Katanya lagi, Ya. pokoknya, katanya pokoknya. Jadi hanya juga berangan-angan lagi, hanya katanya lagi Pak menduga. Ya, contoh nih, contoh kasus ya nih, contoh gampangnya gini. Contoh nih, misalnya satu ketika kita nerima postingan di media sosial Pak. Mau di WA, mau di Facebook, mau di TikTok, mau di YouTube, dan seterusnya, Pak. Misalnya, jika Anda like atau mengucapkan amin, maka Anda akan masuk surga. Oh iya Apa yang ada. terjadi, Pak? Enak men. Mau. Ada nggak yang kena pengaruh? Tidak saya. Ya, Masa cuma sebagian like doang? sebagian Masa, pasti ada yang kena pengaruh. iya, Saya pernah. logika aja tuh, Pak. Masa dengan cuma like doang masuk surga? Juri. Ya. Tapi kan orang termotivasi. Like masuk surga gitu. Gampang amat ya. Ya. Nah, itu contoh. Karena orang kan kadang-kadang mencari gampangnya, mencari Iya, shortcutnya seperti apa. ya tadi gitu. Contoh lain, misalnya ada postingan, amalkan ini, amalkan itu. Jika Ya. Anda melakukan amalan itu sekian kali, maka Betul. dijamin masuk surga. Dan orang percaya. Ya. Ya, atau yang lain, barang siapa yang membunuh cecak, maka akan masuk surga. Ya, ada lagi orang Pak ngajak demo. Ayo kita demo. Ya, Ah, karena demo membela agama. Karena ya. demo itu adalah jihad. Mati Ya. masuk surga. Oh, ada lagi Pak yang Betul. percaya tuh. Hari ini demo aja. Kenapa? Karena demo ini jihad gitu. Nah, orang tuh kan sangat mudah dipengaruhi oleh isu tak kayak tadi, Pak. Betul. Itu kan contoh kasus di lapangan tuh banyak. Ya. Ya, berarti memang kita harus lebih mendalam. Harus lebih mendalam memaknai surga dan neraka. Ya. Apa itu surga? Apa itu neraka? Ya, ini mesti judul sendiri. Ya. Udah dikasih judul, ente pikir gampang masuk surga. Nah, makanya udah pernah dibahas. Ternyata Iya. surga itu panjang ceritanya, Pak. Ya, dulu pernah dibahas di grup mana ya? Surga, Ada. solusi kehidupan dunia. Ya. Ramu, Kang. Ramu kan. Ya, Ramu. 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 oh diramu ya. Iya, Kehidupan Ramu. surga, solusi kehidupan dunia. Oh diramu, udah ada tuh. Itu kan surga diterangin tuh detail kan? Surga tuh ada dunia, ada surga akhirat. Surga dunia levelnya, macamnya, jenisnya. Nanti di akhirat juga tuh kan detail semua. Dan seterusnya gitu kan. Ya, jadi Ya. pemahamannya Oke. disempurnakan nanti tentang surga, tentang neraka. Ya. Ya, begitu Pak Gatot. Silakan ini peserta mau diapain, Siap, monggo. siap. Terima kasih atas pencerahan malam ini dan terima kasih meluangkan waktu. Harusnya ini minggu kedua, jadi dikasih kesempatan sama Kang Ip, terima kasih sekali. Kemudian yang lain-lain tidak bertanya, mudah-mudahan kalau kurang eh, mendapatkan pencerahan bisa dilihat di YouTube-nya Kang Ip. Ada tentang surga, ada tentang bagaimana masuk surga, apakah Muslim itu, apa kita udah Muslim dan lain sebagainya. Monggo dilihat di channelnya Kang Ip. Gitu. Ya, Pak. Oke. Oke. Kita tutup ya. Auzubillahi Ya, minasyaitonir. Syaitonirrajim. Nuhun Terima Kang kasih Kang Ip. Ip.